marilah kita berdoa bersama agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Baik, bisa diakhiri Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, pelatihan pembuatan website, sebagai rasa syukur kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk tegak. Baik, bisa diakhiri Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kokapten Belajar ID dari Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Muhammad Hoirul Effendi. Bapak Muhammad Hoirul Effendi, kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bertatap muka lewat virtual, nggak bisa ketemu badan karena mungkin kondisi yang belum bisa memungkinkan Bapak Ibu. Yang tentunya kami yang kedua kalinya sholawat masalam terturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan semesta Rasul semesta alam, berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa menjalankan kegiatan dalam keadaan iman dan Islam kita, dalam keadaan agama yang sangat kita anut, di kemudian saat bisa menjadi pegangan kita tatkala kita menghadap Sang Pencipta untuk yang beragama Muslim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan pelatihan membuat website terintegrasi akun Belajar ID, di mana kegiatan ini diharapkan nantinya bisa menjadi bekal Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengembangkan sekolah masing-masing, khususnya dalam pembuatan atau publish kegiatan website atau publish kegiatan sekolahnya di wilayah masing-masing di lembaganya nanti ketika setelah pulang kembali dari pelatihan ini. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini terselenggara dengan motornya atau di engineering dari Google Master Trainer Kabupaten Banyuwangi, di mana ini sebagai salah satu wujud aksi nyata dalam proses kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti diawali dengan pembuatan rumah besar untuk di masing-masing sekolah, rumah besar untuk setiap karya Bapak Ibu sekalian, dan kegiatan ini diharapkan juga menjadi bekal penambahan dalam rangka mungkin dalam penyuksesan kegiatan di era mendatang, mungkin bisa dimanfaatkan kalau ada kawan-kawan yang di organisasi penggerak, alhamdulillah kalau yang mau mendaftar di guru penggerak, ini bisa menjadi bekal. Bisa menjadi bekal kalau mungkin di guru penggerak dikatakan portofolio digital. Tapi kalau di induknya, karena induknya ini adalah akun Belajar ID, di mana di sana dikenal namanya dengan G-Site atau website yang nanti akan dipandu bagaimana cara membuat prosesnya dan bagaimana nanti tahapan-tahapan yang akan dilalui bersama-sama, belajar bersama antara GMD dengan Bapak Ibu hebat sekalian. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan ini nanti insya Allah akan dipandu oleh salah satu dan salah dua nanti kalau di hari keduanya ya, yakni Mas Eko Pramesti Sumarto, di mana beliaunya juga selain jadi GMT juga menduduki posisi di pelatih pendamping atau di PP di guru penggerak dan sekaligus double accounting, dalam arti beliau juga di narasumber program sekolah penggerak yang kami harapkan tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya, dan juga nanti untuk websitenya juga akan dibimbing langsung oleh Google Certificate Trainer. Google Certificate Trainer yakni Mas Misbahul Fahmi. Ini juga narasumber yang tak kalah istimewanya karena beliau juga pemegang lisensi internasional dari Google Master Trainer. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada malam hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan lompatan atau transformasi digital dengan cepat, dengan harapan Bapak Ibu sekalian nanti menjadi motor penggerak di wilayahnya masing-masing, karena harapannya nanti setelah
mohon maaf Bapak Ibu, saya terkendala jaringan juga. Ini tiba-tiba Ini semuanya sama Pak Fahmi. banyak Sinyalnya ini semua agak rewel. Saya bisa terputus itu tadi. Jadi di saya juga sama, Master. Ini masalah global ini. Ya mungkin sambil menunggu internet saya, apakah perlu ada pertanyaan Pak Eko tadi? Sepertinya ada yang ingin bertanya Pak Eko di chat, mungkin sambil menunggu internet saya. Siap. Sangat banyak sekali antusiasme Bapak Ibu semuanya ke materi yang Pak Eko sampaikan, mungkin sambil menunggu. Oke. Ini sambil saya cek beberapa pertanyaan tadi. Oke, tadi sudah. Berarti selama Bapak Ibu masih mengajar, maka insya Allah Sudah ini akan tampil? ya. Oh, sudah tampil Sudah Master tampil, Pak. kami. Oke, sudah nggih Bapak Ibu nggih. Jadi seperti itu ketika Bapak Ibu telah masuk Dapodik, nanti insya Allah akun belajar.id-nya akan tetap ada di samping Bapak Ibu semuanya. Ini tampilan presentasi dari saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengenalan Google Site. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Jadi kita akan berkenalan, hari ini kita akan berkenalan dengan Google Site. Tapi sebelum berkenalan dengan Google Site, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kenalan dulu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Misbahul Mawi Farezi. Saya tenaga pendidik di SMP Hidayatun Najah. Dan saya memiliki channel YouTube Go4Edu, ya, di YouTube ada dan berisi materi mengenai akun belajar.id dan Google Form. Memiliki website, ya, ngeweb.site yang tujuannya ini membantu Bapak Ibu semuanya untuk membuat website dengan Google Site. Dan yang terakhir adalah saya juga Google Certified Trainer. Dan saya tinggal di sekali dengan Gunung Ijen. Bagi Bapak Ibu yang ingin healing ke Ijen, ya bisa menghubungi saya. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Apa sih Google Site itu? Ya, dari namanya aja sudah kelihatan, Google Site adalah aplikasi dari Google yang digunakan untuk membuat website. Oke, ini ya, Google Site adalah layanan builder website, pembuat website dari Google yang mudah dan cepat. Nah, kita juga bisa berkolaborasi, kemudian dan yang paling keren lagi, dengan Google Site kita bisa mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi dari Google seperti Google Drive, kemudian Google Dokumen, Spreadsheet, Map, dan lain sebagainya. Itu nggih. Jadi itulah Google Site. Dengan Google Site nanti kita bisa membuat website dengan cara yang mudah dan cepat. Kemudian selanjutnya kendala saat membuat website. Yang pertama adalah mahal, ya Bapak Ibu ya. Sekarang di era teknologi kehadiran website itu sangat penting sekali untuk sekolah, kemudian untuk pendidikan, pembelajaran, untuk bahkan untuk toko online dan lain sebagainya. Itu sangatlah penting, dan sampai saat ini di jajaran orang terkaya di dunia itu masih diisi
oleh para kemudian Amazon dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan website ini sangat harganya juga sangat mahal, sehingga hampir beberapa sekolah sampai saat ini masih belum bisa mempunyai website. Kemudian yang kedua, sulit sekali ya, membuat website itu sulit, karena kalau kita membuat seperti biasa, kita harus punya pemrograman seperti HTML, CSS dan JavaScript dan sebagainya, dan itu tidak mudah untuk dipelajari, Bapak Ibu ya. Perlu waktu belajar yang sangat rumit, sehingga hal itu menjadikannya sangat sulit. Kemudian yang ketiga adalah sulit berkolaborasi. Ya, kita sangat sulit berkolaborasi karena ini tidak bisa dilakukan bersama-sama secara real time, dan itu nantinya akan membuat pembuatan website menjadi lama, seperti itu. Dan sekarang adalah keunggulan dari Google Site. Ya. Keunggulan yang pertama yaitu cepat, ya Bapak Ibu, kita bisa membuat website dengan Google Site dengan cara drag and drop. Jadi ditarik, kemudian ditempelkan, ditarik, kemudian ditempelkan, seperti itu aja. Sehingga membuat proses pembuatan website dengan Google Site sangat cepat. Berbagi itu biasanya ada fitur berbagi, ya. Di Google Site juga ada fitur berbagi yang bisa dibagikan kepada teman-teman atau kolega kita yang ingin membuat website. Jadi kita bisa bersama-sama membuat website sekolah hanya bermodalkan dengan email, seperti itu. Inilah keunggulan dari aplikasi-aplikasi dari Google, termasuk juga Google Site. Kemudian yang ketiga adalah mudah sekali Bapak Ibu. Semua interface dari Google Site itu dipelajari sendiri, dan nanti ketika Bapak Ibu coba sendiri menggunakan Google Site, pasti Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Kemudian selanjutnya responsif, ya. Di Google Site itu ada fitur yang namanya review. Itu kita bisa melihat bagaimana website Bapak Ibu ada di komputer, kemudian website Bapak Ibu semuanya ada di HP, itu nanti bisa kita lihat di Google Site, seperti itu. Kemudian fleksibel, ya. Aplikasi dari Google itu terkenal dengan fleksibelnya karena bisa berganti-ganti perangkat. Karena aplikasi Google itu berpusat di Google Drive, sehingga Bapak Ibu yang bisa masuk ke dalam email atau memiliki akun email dari Google, maka akan mudah mengakses aplikasi-aplikasi Google dari semua perangkat, seperti itu. Dan terakhir yang paling saya suka Bapak Ibu, aplikasi Google seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, semuanya adalah gratis. Ini yang paling saya suka karena aplikasinya hebat dan kita bisa menggunakannya sesuka hati. Seperti itu.
Kami mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terkendala jaringan. Saya tadi juga mengalami begitu juga dengan Pak Eko. Bersabar, G. Nggak tahu ini Banyuwangi sepertinya sinyalnya tidak bersahabat. Kayaknya terlempar ini Pak. Sepertinya Pak Fahmi terputus sinyalnya, G. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Kita tetap akan dilanjutkan acaranya, G. Di chat sepertinya ada beberapa pertanyaan Pak Eko. Sambil menunggu Pak Fahmi, mungkin mau dijawab. Bisa. Oke, silakan. Jadi ada yang bertanya bagaimana mendaftarkan Favor Education. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mendaftarkan Favor Education itu sangat mudah, Bapak Ibu. Nanti jenengan klik diketik saja canva.com/education gitu. canva.com/education. Nah, kemudian nanti daftar. Biasanya nanti hanya diminta mengupload surat terkait dengan Bapak Ibu sebagai guru itu aja. Nanti daftar sebagai guru, kemudian nanti akan ada review. Kalau cepat biasanya nggak sampai lama biasanya. Maksimal itu biasanya kalau memang infonya maksimal 48 jam, tapi biasanya kalau pas tidak terlalu crowded itu 3 jam, 4 jam itu kadang sudah berhasil. Biasanya setidaknya hari ini daftar, besok itu biasanya sudah kan Favor Education, Oke, Bu. Jadi caranya sangat mudah. Nanti aja setelah sesinya Pak Fahmi, saya contohkan bagaimana cara mendaftarnya. Mas Fahmi, halo, sudah masuk kembali? Halo Pak. Oke. Monggo dilanjut Mas Fahmi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, koneksi saya sedang gangguan jadi tiba-tiba keluar sendiri. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, nggih. Jadi selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan dengan Google Site? Ya, jadi kita bisa melakukan apapun di Google Site. Kita bisa buat website sekolah, kemudian bisa membuat buku alumni, dan kita juga bisa melakukan ujian di Google Site. Banyak yang bisa kita lakukan di Google Site. Kita juga bisa membuat website untuk bisnis kita dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami berikan dasar pembuatan website dengan Google Site besok. Sehingga Bapak Ibu tahu dasarnya dulu dan nantinya bisa berkreasi dengan Google Site. Insya Allah Bapak Ibu setelah mengerti dasarnya, kita bisa berinovasi melakukan apapun di Google Site. Materi saya tutup. Ya, di layar Bapak Ibu semuanya ini ada foto kendaraan, ya, sangat penting bagi kita semuanya di hari ini. Kita banyak melakukan kegiatan healing, kemudian kegiatan
pengiriman semuanya menggunakan mobil. Ini sama seperti Bapak Ibu semuanya yang saat ini mengantarkan siswa-siswinya ya untuk menggapai prestasi, membawa siswa-siswinya untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Tapi untuk hari ini saya menantang Bapak Ibu semuanya untuk berbuat yang lebih. Selanjutnya Bapak Ibu saya tantang untuk menjadi transformer. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu bisa melakukan inovasi, dan yang terpenting juga nantinya Bapak Ibu bisa berbagi. Jadi nanti apa yang bisa saya sampaikan, apa yang nanti Pak Eko sampaikan, minta tolong untuk disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena Bapak Ibu harus sadari, mungkin ilmu yang sedikit dari Bapak Ibu semuanya sangat berarti bagi orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya menutup presentasi saya dari quote dari George, yaitu teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Semoga guru-guru hebat dan Bapak Ibu semuanya di sini bisa menjadi transformer di dunia pendidikan. Mungkin itu saja pengenalan Google Site dari saya. Besok kita ketemu lagi ya di materi Google Site yang lebih mendalam. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Desi. Oke. Terima kasih Pak Fahmi atas presentasinya yang telah diberikan, atas berbagi ilmu kepada kami, dan mengucapkan terima kasih. Ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon mengangkat tangan atau raise hand untuk bertanya. Saya batasi dulu nggih untuk pertanyaannya, mungkin 3 dulu. Untuk baik, ini sudah ada yang mengangkat tangan, ya. Yang pertama, dari Ibu Febri Ryan Fatan, silakan. Ibu Febri Ryan. Halo? Ibu Febri Ryan ada? Sudah mengangkat tangan? Halo, Ibu Febri Ryan, silakan Bu. Pertanyaannya Bu. Kami batasi dulu untuk 3 pertanyaan awal, ya. Silakan. Halo, Ibu Febri Ryan. Ibu apa Bapak nih, ya? Halo? Sepertinya tidak tersambung. Baik, untuk selanjutnya ke Pak Arif dulu. Silakan Pak Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Ya, silakan Pak Arif untuk pertanyaannya diajukan. Ini mungkin ada 3 pertanyaan Pak ya. Pertama itu akun belajar itu mungkin bisa disebut dengan Google Workspace Education ya Pak. Nah itu kan ada biaya untuk
perpanjang mungkin ya. Dulu kan pertama kan dikasih trial, lalu kita harus bayar untuk perpanjang. Ada kemungkinan apa enggak kira-kira biaya perpanjang itu dari Google ID yang mungkin dibayar oleh Kemendikbud itu nanti enggak diperpanjang lagi. Soalnya kan eman, kalau kita sudah disimpan di Drive yang unlimited, ternyata dari Kemendikbud enggak diperpanjang. Ada kemungkinan nanti mungkin kalau kita jadi hilang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bisa apa enggak website yang menggunakan akun belajar itu di custom domain? Lalu kira-kira ketika kita cari, halo, tes? Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Lalu ketika kita cari di Google, kira-kira website kita terindeks apa enggak? Pertanyaan yang ketiga, kalau untuk website personal, mungkin kita nggak akan luput dengan yang namanya AdSense. Itu kan. Kira-kira bisa enggak website yang menggunakan akun belajar itu dikasih AdSense? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, mungkin bisa dijawab langsung oleh Master. Silakan. Pak Fahmi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai perpanjangan akun belajar.id nggih Bu nggih. Kita, iya tadi ya. Untuk sementara saya semua akun belajar.id itu adalah hak dari Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu bebas menggunakannya. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan Google Workspace itu berbayar dan nanti akan ada perpanjangan setiap tahunnya seperti itu. Jadi Kementerian Pendidikan sudah bekerjasama dengan Google dan semuanya ditanggung oleh kementerian. Kita tinggal menggunakannya secara gratis seperti itu. Bila menggunakan akun belajar.id. Oke, untuk pertanyaan kedua, data yang ada di Google Drive maksud saya, itu tergantung apakah Bapak Ibu akan selalu ada di Dapodik. Jika Bapak Ibu keluar dari Dapodik, maka nanti Bapak Ibu juga akan dikeluarkan. Tapi sebelum akun Bapak Ibu dihapus, itu akan ada notifikasi untuk pindahkan semua datanya ke akun pribadi atau mendownloadnya ke komputer. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau sewaktu-waktu keluar dari Dapodik, biasanya pindah ke MTS ya, yang pindah dari Dapodik, itu datanya nanti akun belajar.id-nya akan dihapus. Oke. Tapi sebelum dihapus, itu ada notifikasi dulu memberikan Bapak Ibu waktu untuk memindah data yang ada di sana, seperti itu. Selanjutnya, website menggunakan custom domain. Ya, Google Site sangat bisa, Pak, untuk membuat atau menautkan fiturnya tersendiri. Saya juga beberapa kali menautkannya dan prosesnya juga sangat cepat seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, di Google Site sementara masih belum ada, kecuali Bapak Ibu melakukan pengiklanan secara mandiri, ya itu bisa. Tapi untuk AdSense seperti YouTube dan Blogspot di Google Site masih belum tersedia, seperti itu. Sampun Bu.
bagaimana Pak? Apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai jawaban kami? Baik, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya, Febri Ryan Fatan. Febri Ryan Fatan. Halo? Febri Ryan Fatan. Baik, sepertinya tidak ada jawaban. Kemudian ke Bu Siti Hamidah. Bu Siti Hamidah. Bu Siti Hamidah. Ibu Siti Hamidah. Baik, Bu. Halo, Ibu Siti Hamidah. Halo. Oh iya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah dari PK Aisyah Jajak. Pak, siapa ini panggilannya, Pak Misbah ya? Ini saya Fahmi, ingin Fahmi, Bu. Pak Fahmi. Namanya kan panjang. Ya. Kalau mungkin dari teman-teman SMP, SMA dan sebagainya mungkin untuk website ini mungkin sudah terbiasa buat ya. Bagi kami guru PAUD ini satu hal yang luar biasa, ada pelatihan malam ini dan kami menyambut baik program yang diadakan oleh teman-teman master dari GMT ini ya, dari Google Masternya Banyuwangi ini yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang berikutnya. Akan tetapi ketika kita membuat website tadi dari penjelasan Pak Fahmi maupun dari Pak Eko kan kita tergantung dari asetnya. Nah, kami berharap Pak dari aset itu terutama tadi pada Canva ya. Mungkin nanti bisa diagendakan ulang atau untuk besok itu bisa untuk teman-teman yang mungkin yang belum bisa itu bisa diagendakan. Jadi seperti kita ini sudah siap untuk praktek langsung ini tadi Pak sebenarnya, tapi sepertinya tidak ada kesempatan untuk praktek. Jadi harapan kami ada seperti Bapak sebagai tutorialnya, langsung kita praktek yang dibuka apa, klik apa. Jadi kita sudah pakai 2 perangkat, yang satu pakai HP, satunya sudah siap laptop. Ini tadi sudah begitu. Jadi kami berharap supaya ini lebih mengena, nanti bisa step by step mungkin, sehingga nanti hasilnya mungkin lebih optimal begitu Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi, saya jawab dulu sebentar ya. Ibu pelatihannya 2 hari untuk malam ini jam 7 ya sampai jam 9. Besok jam 2 siang tapi Pak Fahmi akan share linknya nanti di grup ya, di grup masing-masing. Jadi kita tidak akan terhenti malam ini. Besok masih kita lanjutkan yaitu dengan desain website. Untuk Pak Eko dan Pak Fahmi mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Siti Hamidah. Pak Fahmi, halo. Halo Bu, G, besok Ya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Siti Hamidah tadi. Siti Hamidah sampaikan besok kita akan semakin mendalam membahas Google Site dan sesi terakhir nanti kita akan bersama-sama membuat website. Ya, saya yakin besok semuanya sudah seperti itu. Bu Siti, besok jangan lupa ya jam 2. Bisa Ya, disiapkan laptop dan HP-nya. Siap. Insya Allah. Semangat ya Bu. J. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jampi ini. Halo? SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jampi? SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jampi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siap. Terkait mau tanya terkait masalah Canva. Tadi kan untuk Canva Education itu tadi perlu ada dokumen yang diupload. Oke. Terus kalau boleh tahu itu dokumennya seperti apa? Apakah cukup surat aktif mengajar ataukah SK mengajar atau pripun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko untuk dijawab. Oke.
Siap. Baik, dari SMP nggih. Untuk dokumen itu sebetulnya surat aktif mengajar itu sudah bisa, Bapak. Jadi intinya dokumen itu menyatakan bahwa kita itu memang seorang guru gitu. Jadi dokumen itu nanti yang akan diverifikasi oleh Canva for Education sehingga kita nanti dapat akun Canva yang pro, yang for education, dan itu terus terang gratis nanti. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mendaftar menggunakan akun belajar, kemudian tinggal mengupload surat keterangan boleh, misalkan mau pakai SK juga boleh, intinya dokumen bahwa Bapak Ibu adalah pendidik, tenaga pendidik gitu aja. Untuk surat keterangan atau mengajar boleh kok. Kapan hari saya membantu teman-teman yang mengaktifkan Canva for Education pakai surat keterangan dari kepala sekolah bahwa beliau mengajar, itu juga bisa. Jadi yang penting dokumen menyebutkan bahwa jenengan adalah seorang tenaga pendidik, itu aja Bapak. Oke, matur Bu. Jadi Ya, gimana Bapak dari SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jampi? Matur nuwun, cukup. Sampun jelas. Oke. Matur nuwun, Bapak. Ya. Oke, sami-sami Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Info Gaptek. Bapak ini jelasnya ya. Info Gaptek. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Ya. Salam. Silakan Pak. Mau izin bertanya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, mungkin volumenya dibesarkan sedikit. Tidak jelas Pak. Baik. Bapak pakai dua device ya? Ada laptop sama ini. Sepertinya mantul suaranya. Mungkin yang satunya dikecilkan suaranya, volumenya. Halo Bapak. Halo. Halo. Sepertinya macet ya. Baik, saya lanjutkan ke Pak Asmaji Sugeng Purnomo dulu. Pak Asmaji. Ya, terima kasih Bu Desi. Silakan Bapak. Iya, mohon izin bertanya. Yang pertama untuk Pak Eko, menyambung yang tadi ya masalah Canva Education. Saya itu sudah mendaftar yang di situ katanya mau direview 48 jam. Sampai sekarang kok belum ada notifikasi atau bagaimana Pak? Itu kendalanya di mananya? Apakah di dokumen yang saya upload atau yang apa sehingga belum disetujui oleh Canva itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Fahmi, ini mungkin di luar Google Set Pak ya. Kebetulan Pak Fahmi ini kan sudah master trainernya ya. Mau menanyakan semenjak pandemi ini saya sudah mulai belajar menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google ya, mulai slide, kemudian doc, kemudian spreadsheet. Sudah saya coba semuanya. Cuma yang di Google Spreadsheet itu ada yang memang belum ada atau saya yang kurang tahu Pak ya. Masalah kan kalau membuat jadwal pelajaran itu supaya tidak bentrok. Nah, itu kan kalau di Excel kan ada itu ya. Ada caranya. Nah, kalau di spreadsheet itu kok hanya yang kolom aja ya, yang baris kok saya cari-cari kok enggak bisa. Mohon bantuannya. Terima kasih. Oke, sami-sami Bapak. Silakan Pak Eko untuk dijawab. oke, makasih Pak Sinten tadi, Pak
Pak Asmaji, Pak. Pak Asmaji. Oke, Pak Asmaji, terkait dengan dokumen kemarin yang diupload, jika boleh tahu itu dokumennya berupa surat apa, Pak? SK PBM yang ditandatangani dinas provinsi itu, Pak, biasanya. Oke. Ya. Jadi biasanya kalau itu sudah lebih dari 48 jam, Bapak? Kalau saya hitung iya, Bapak. Oh, oke. Iya. Jadi ini kemarin tuh kasus itu terjadi juga di teman saya. Teman saya kemarin mendaftarkan dari menggunakan SK dari kepala sekolah gitu. Ternyata setelah 24 belum sampai 48 jam malam. Belum sampai itu kemudian didaftarkan ulang lagi. Nah, itu terus enggak begitu lama langsung berubah, Bapak. Jadi misalkan lebih dari 48 jam kok masih belum di approve, itu dengan upload ulang lagi saja. Jadi sama seperti mendaftarkan ketika awal, di-upload ulang dokumennya, atau bisa menggunakan sertifikat pendidik itu juga bisa, Bapak. Jadi dokumennya itu bisa macam-macam, bisa SK mengajar, bisa surat keterangan dari sekolah, SK PBM itu, kemudian bisa juga sertifikat pendidik itu. Intinya dokumen tersebut menyatakan bahwa kita itu tenaga pendidik begitu. Misalkan ada tulisan guru SMA mana atau guru SMA negeri, guru SMP negeri gitu, itu bisa. Nah, jadi kalau misalkan kok lama belum disetujui, itu silakan diupload ulang saja, Bapak. Ini di kolom chat saya baca ternyata saya 30 menit sudah disetujui. Nah, ini berarti pas itu. Jadi misalkan masih kok sampai lama belum itu, misalkan lebih dari 24 jam, itu silakan diupload ulang. Nah, ini beberapa teman-teman sudah itu tidak sampai 1 jam sudah disetujui gitu. Jadi misalkan kok sampai 1 hari ya, misalkan sampai 1 hari, enggak usah tunggu sampai 48 jam, kelamaan nanti. Gitu kan, kok sudah 24 jam kok belum disetujui, daftar ulang lagi aja, diupload ulang, ngoten mawon. Oh, nggih, siap. Nggih, terima kasih. Monggo Mas Fahmi, selanjutnya. Oke, saya jawab. Oke, silakan Mas Fahmi. Itu Bapak menggunakan aplikasi spreadsheet untuk membuat aplikasi jadwal seperti itu, Pak. Iya, Bapak, membuat jadwal pelajaran untuk Bapak Ibu guru. Kebetulan saya kan kurikulumnya. Nah, supaya tidak bentrok, biasanya kalau di Excel itu kan ada ya conditional formatting itu yang duplicate value itu kan ya. Nah, itu kalau di spreadsheet yang baris kok saya belum menemukan, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Iya, seperti itu, Bapak. Untuk yang spreadsheet, ya, itu biasanya kalau dimigrasi dari Excel, itu akan ada kadang tidak terbaca di Google Spreadsheet, ya. Jadi nanti kalau harus menyamakan itu caranya beda lagi. Kita ada app script juga, nanti pakai coding juga ada conditional formatting juga ada di di Google Spreadsheet, ya, tapi mungkin fiturnya masih belum secanggih dari Excel, ya. Jadi mungkin Bapak harus sabar dulu menunggu updatean selanjutnya, seperti itu. Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu, Pak. Iya, terima kasih kalau memang belum ada. Terima kasih Pak Fahmi. Iya, sami-sami Pak Asmaji. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin ada yang masih ingin bertanya, silakan angkat tangan dengan klik gambar tangan di Google Meet Anda, ya. Silakan kalau masih ada yang bertanya, masih ada waktu Bapak Ibu.
Saya informasikan kembali ya, besok kita masih ada pelatihan. Besok adalah sesi desain dari website yang akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Fahmi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan berhenti di malam ini, ya. Jangan khawatir. Besok kita sesinya mungkin yang lebih seru lagi, yaitu mendesain website. Mungkin bisa disiapkan besok aset-asetnya sama perlengkapan atau peralatannya, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau mungkin menulis di kolom chat kalau tidak bisa atau gangguan. Baik. Sepertinya tidak ada. Cukup Bapak Ibu? Atau mungkin masih belum ada pertanyaan? Disipan, mau tanya di WA, grup WA, tidak apa-apa. Ya, Pak Eko dan Pak Fahmi sepertinya pesertanya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oh, ini ada. Pak Indra Nino, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Indra. Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu Desi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ini tadi kan dikatakan bahasanya itu kita kan harus menyiapkan aset dulu. Nah, di antaranya kan ada foto yang bisa kita di Canva. Nah, mungkin ada saran kalau kita mau membuat video yang berbasis atau katakanlah gini yang online yang kayak Canva gitu. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Silakan Pak Eko. Oke, terkait dengan aset, Pak Indra. Jadi aset itu bisa berupa foto, bisa berupa video, dan di Canva itu juga bisa membuat video, Pak Indra. Kita mau membuat video dari kumpulan foto di Canva bisa, kita membuat video edukasi juga bisa di Canva, ketika Canva kita sudah Canva for Education. Nah, sehingga ketika kita sudah menyiapkan itu, nanti tinggal memasukkan saja ke dalam Google Site-nya. Jadi nanti tinggal masukkan yang disampaikan Master Fahmi tadi, tinggal drag and drag gitu aja sudah, drop and drag, drop drag gitu. Jadi enggak butuh waktu lama nanti akhirnya. Dibandingkan kalau kita harus membuat coding yang wah luar biasa panjang itu ya Master Fahmi ya. Itu kalau saya juga enggak punya waktu untuk harus mengcoding membuat website yang seperti itu. Kalau di Google Site ini nanti sangat mudah, kita hanya drag, drop, drag gitu aja. Jadi tinggal masukkan. Ketika kita sudah menyiapkan aset-asetnya. Gitu. Jadi yang utama adalah kita siapkan asetnya. Apa aja sih nanti yang mau kita masukkan ke dalam site kita itu gitu. Misalkan ada foto kepala sekolah, foto Bapak Ibu Tuan Guru. Nah itu disiapkan dulu. Kalau pengen manis ya dipercantik di Canva dulu. Maka nanti memasukkannya lebih mudah. Jadi ketika sudah masuk di Google Site-nya itu sudah wah jadi lebih cantik nanti. Besok akan kita coba Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan aset-aset yang menurut Bapak Ibu ini nanti harus ditampilkan gitu. Jadi wah wajah ganteng saya lah tak tampilkan, boleh Bapak Ibu. Berarti wajahnya disiapkan foto yang paling ganteng, yang paling cantik kan gitu Bu Desi ya. Ya kan betul Pak, betul sekali. Semakin menarik nanti akan dipampang nanti. Mungkin itu Pak Indra. Untuk Pak Fahmi mungkin di website nanti apa saja juga yang harus disiapkan aset-asetnya biar besok ada persiapan pagi. Aset untuk prakteknya sudah kami siapkan, jadi Bapak Ibu apa aja besok ya, kemudian ikut apa yang saya lakukan. Jadi asetnya sudah saya siapkan, tinggal download dan tinggal menggunakan seperti itu. Wah, sudah disiapkan untuk latihan besok Bapak Ibu. Bapak Ibu dimudahkan sekali. Mungkin nanti kalau sudah mulai mengerjakan sendiri ya Pak, harus mengumpulkan sendiri. Betul Pak Fahmi? Mungkin siapkan foto-foto sekolah aja, mungkin Bapak Ibu ya. Nah, foto-foto sekolah Bapak Ibu. Karena saya juga tidak bisa menyiapkan itu. Ya, jangan lupa foto-foto sekolah. Kalau mau mempercantik diri seperti katanya Pak Eko tadi, mungkin harus berdandan dulu, foto yang cantik atau rapi, besok bisa dibuat
dimasukkan di Canva-nya, ya. Baik, untuk yang selanjutnya ada Bu Sofi Maziun. Bu Sofi, Assalamualaikum. Halo, Bu Sofi. Apakah hadir di sini ya? Bu Sofi? Bu Sofi? Halo, Assalamualaikum. Bu Sofi? Apa sinyalnya ya? Bu Sofi? Bu Sofi Ya. tidak ada. Kendala sinyal. Baik, ini di kolom chat ada yang bertanya, Pak. Pak Ahmad Saroni, apakah Canva bisa dibuat presentasi yang filenya dari slide? Bapak Eko, Oke. bisa membantu menjawab? Pak. Di kolom chat ada Pak Ahmad Saroni ini bertanya, apakah Canva bisa dibuat presentasi yang filenya dari slide? Bisa. Untuk Canva itu juga bisa membuat file presentasi, gitu. Baik dari slide, diimport dari slide, atau membuat sendiri kemudian diekspor menjadi PowerPoint atau menjadi Google Slide, itu bisa, Bapak Ibu. Jadi itu nanti, tapi itu di luar ini, gitu, di luar Google Slide, tapi itu bisa, konsepnya bisa, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini nanti mau dibuat presentasi yang jalan sendiri untuk ditampilkan di Google Slide itu di Google Slide itu sangat bisa. Jadi nanti bisa masuk ke Google Slide, nanti otomatis akan seperti yang running text gitu, tapi bentuknya adalah presentasi gitu. Bisa, Pak Saroni. Bisa minta tutorialnya, Pak Eko. Siap, Mas, nanti. Ada yang minta tutorialnya, Pak? Pak Goni ini. Pak Eko minta selalu terus, Pak. Saya di PHP terus. Mohon maaf, Bapak Ibu. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Membahas drag and drop, bedanya dengan Elementor apa, Pak? Master, silakan, mungkin bisa bantu menjawab. Ya, untuk Google Slide dan Elementor itu memang hampir sama, ya, cuma perbedaannya terletak pada kita bisa menggunakan akun belajar.id. Kemudian selanjutnya kita menggunakan Google Slide itu bisa langsung terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi dari Google seperti Google Map, kemudian Google Doc, Google Slide, dan lain sebagainya. Mentor dan Google Slide itu memudahkan semua orang untuk membuat website. Seperti itu, Pak Arif. Oke. Baik, saya coba cari, mungkin ada pertanyaan lagi ya, Pak. Apakah banner yang dibuat di Canva tidak pecah ketika dicetak? Bagaimana, Pak Eko? Apakah banner yang dibuat di Canva tidak pecah ketika dicetak? Oke. Saya kemarin mencoba pakai Canva. Saya perbesar sampai berapapun itu tetap nggak pecah gitu. Cuma biasanya kadang untuk pencetakan, itu kan mereka pasti punya standar sendiri, nah itu yang kita tidak bisa meminta pencetakan untuk mengikuti kita gitu. Untuk standarnya biasanya mereka pakai aplikasi sendiri. Cuma saya mencoba menggunakan kertas itu, gambar yang kecil saya perbesar sampai maksimal di kertas di printer itu tidak pecah terus terang. Jadi gambarnya benar-benar full kelihatan jelas. Tuh, Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini ada lagi satu sepertinya. Ini ada Pak Kurniawan Prasetyo Hadi. Ini memberi link ke kita ya Pak. Master Web bantu saran dan kritik. Mungkin nanti bisa dilihat ya Pak. Kemudian mungkin dikritisi apa ini yang kurang atau kelebihannya ya. Baik.
Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ibu Sofi, masih ingin bertanya, Bu? Ibu Sofi? Halo, Ibu Sofi. Apa kepencet ya? Bapak Info Gaptek? Siap, Bu. Siap. Oh ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sudah terdengar Pak, agak dikecilkan volumenya. Sudah maksimal ya Bu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak Eko, Pak Misbah sebelumnya. Ya. Terkait Google Site ini Bu. Halo. Terkait Google Site. Untuk akun belajar ID berarti tidak ada batasan berapapun yang kita masukkan itu aset nih. Tidak ada batasan. Itu satu. Yang kedua, untuk URL-nya Google Site ini seperti apa? Domainnya ini apa bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita yang kita buat. Itu aja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan. Oke, langsung. Untuk saat ini, ketika kita membuat file ya di Google Drive, itu penyimpanan dari Google Site itu 0. Di hampir semua ya aplikasi Google itu tidak ada size-nya ya, tidak ada size-nya di Google Drive. Walaupun yang kita masukkan banyak seperti itu. Berarti semakin tak terbatas lagi nggih Master ya? Iya, kemarin sempat juga saya sama ya, buat 1000 halaman. Tetap bisa berjalan Google Site. Ini 1000 halaman loh Bapak Ibu, tetap bisa berjalan. Itulah salah satu keunggulan dari Google yang membebaskan drive-nya untuk kita. Selanjutnya pertanyaan keduanya mungkin apa tadi Bu, saya nggak menjawab. Untuk URL itu. Oh, domain apa bisa disesuaikan dengan keinginan kita? Oke, bisa. Sangat bisa sekali. Cuma nanti pembeliannya mencari penyedia domain yang ada di hoster dan Indonesia. Dan di sana juga ada apa namanya, cara untuk ke seperti itu. Baik. Prosesnya juga. Bapak Ibu. Halo. Bagaimana Pak Info Gaptek? Siap. Untuk domain berarti nggak ada yang gratis juga, gitu Pak? Kalau domain bayar sendiri. Untuk SCH itu sekitar 60.000 salah per tahunnya. Jadi terjangkau. Cuma nanti pembuatannya harus ada surat-surat yang harus dipenuhi. Seperti itu. Baik, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini dari Bapak Yoni Yogisma Purwatama. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Mau tanya ini Master Fahmi. Kalau di Google Site itu kan ada embed salah satu menunya. Misal kita punya dapat dari internet coding web yang sudah jadi, di paste di situ langsung jadi website ya. Itu aja, terima kasih. Silakan Master. Ya, maksudnya Pak, menyematkan URL seperti itu. Oke.
Enggak. Misalkan kita nemu framework dalam bentuk coding gitu, di paste di Google Site itu udah bisa jadi site yang utuh ya. Ya. Saya belum mencoba seperti itu, langsung full semua dimasukkan ke dalam kode. Saya belum pernah mencoba, tapi saya sering mencoba sebagian ketika kita ingin menempelkan running text, yaitu saya tempelkan running text-nya. Sepertinya saya pernah nyoba, tapi enggak bisa, Pak. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dienskripsi oleh Google Site. Jadi kita harus memilih kodenya, memilih kode HTML, CSS, JavaScript yang sesuai dengan keinginan Google. Jadi kadang enggak bisa. Dan tidak menutup kemungkinan nanti juga ada yang bisa, tapi sementara kemarin saya coba masih belum bisa. Kata Pak Yoni. Iya. Kalau convert itu, di-convert misalkan HTML yang tidak terbaca oleh Google, nggak bisa ya? Kemarin saya nyoba nggak bisa, masih. Mungkin ada kode yang tidak bisa dibaca oleh Google, jadi nggak bisa. Jadi keluarnya nanti putih. Tapi ketika saya nyoba codingan biasa seperti running text, kemudian kemarin saya membuat juga timer untuk ujian online, yaitu bisa diakses atau ditempelkan di website seperti itu. Jadi kita harus memilih dulu dan mencoba. Biasanya ada yang bisa, ada yang enggak, seperti itu, Pak. Intinya hanya add-on aja ya, Pak ya. Oke, full fitur gitu ya. Mencoba aja. Jadi kadang tidak keluar keterangan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi ya masih harus rajin-rajin untuk mencoba seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk menyematkan website yang sudah jadi seperti linknya itu bisa. Oke, Pak. Terima kasih sudah cukup. Oke. Ya, terima kasih Pak Yoni. Tadi ada yang menulis di chat, Pak. Mr. Rofi'i 007. Apakah Google Site bisa dimasukkan coding untuk CSS dan JavaScript? Oke, ini Master yang bisa jawab ya. Apakah Google Site bisa dimasukkan coding untuk CSS dan JavaScript? Saya sering mencobanya di YouTube saya, Bapak Ibu kalau yang ingin tahu bisa berselancar ke YouTube saya. Channelnya Go4Edu, itu saya banyak memasukkan coding-coding untuk mempercantik Google Slider, timer untuk ujian online, itu semuanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini dijawab lagi, Pak. Contoh penempatan bagaimana, Pak? Mungkin beliaunya terkendala sinyal. Tadi angkat tangan, mungkin kendala sinyal, jadi ditulis di kolom chat Pak Fahmi. Di aplikasi drag and drop lainnya, nanti bisa disesuaikan keinginannya dengan Bapak Ibu. Nanti ada seperti kotak biru, kemudian bisa ditarik, kita atur responsifnya bagaimana, dan itu juga tergantung dengan coding kita. Apakah kode kita itu responsif di HP, itu juga salah satu yang bisa membantu untuk responsivitas. Bagaimana Mr. Rofi? Dan mungkin besok akan saya praktekkan juga di website kita bagaimana memasukkan coding ke dalam Google Site, tapi dengan cara yang sangat mudah. Ya, baik. Terima kasih Master. Mungkin besok akan tambah seru lagi nih. Bagaimana mendesain, kemudian mempercantik halaman-halaman di websitenya.
Sepertinya tidak ada lagi nih. Oh, ini dari Bu Laili Nafisa, Pak Eko. Mau tanya, selain Canva, apa KineMaster bisa digunakan juga? Mungkin maksudnya apa? Dimasukkan ke website gitu mungkin. Mau tanya, apakah selain Canva, KineMaster bisa digunakan juga? Kalau terkait dengan mempersiapkan aset, monggo Bapak Ibu. Jadi KineMaster itu kan salah satu aplikasi untuk membuat video, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh misalkan mau membuat video sebagai aset nanti yang jenengan masukkan ke dalam Google Site, itu sangat boleh. Jadi monggo Bapak Ibu untuk mempersiapkan aset menggunakan aplikasi apapun sudah, gitu. Aplikasi apapun bisa pakai KineMaster kalau untuk video gitu, atau mungkin pakai Filmora yang biasa pakai Filmora, atau misalkan pakai Adobe Audition atau Adobe Photoshop, itu sangat boleh untuk mempersiapkan aset, Bu. Jadi tidak ada batasan Google Site itu harus pakai Canva, Google Site itu harus pakai KineMaster, harus pakai ini, tidak ada batasan. Ketika kita mau menyiapkan aset, monggo silakan Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan, yang jenengan kuasai terutama, gitu. Karena kalau biasanya kalau menguasai itu hasilnya lebih maksimal gitu. Kenapa kok saya pakai Canva? Karena sudah sama, jadi sudah saya pakai akun belajar, Canva-nya juga pakai akun belajar, Canva-nya juga Pro, dan Canva bisa buat video, audio, juga termasuk gambar gitu. Jadi monggo Bu Lailin, kalau mau pakai KineMaster juga boleh untuk mempersiapkan aset. Mungkin itu Bu Desi. Ya, jadi Bu bebas ya mau pakai apa saja. Yang penting jangan menguasai, jadi bisa nanti dimasukkan ke Google Site-nya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak. Dan ada satu tadi, ini mungkin pertanyaan umum ya, Master mau dijawab, ada di kolom chat tadi. Bagaimana cara untuk memperoleh akun belajar ID? Ada yang tanya tadi, Pak. Moga Master silakan dijawab. Diulang Bu, agak terpotong-potong tadi. Oh iya, ada yang tanya bagaimana memperoleh akun belajar ID? Untuk memperoleh akun belajar ID ini sementara ada dua cara Bapak Ibu ya. Yang pertama melalui operator. Jadi Bapak Ibu silakan tanya ke operatornya dan akses pd.data.kemendikbud.go.id. Ya, nanti masuk menggunakan aplikasi Dapodik. Oke. Cara yang kedua yang lebih enak lagi bila nanti Bapak Ibu tidak bisa diganggu operatornya, ya. Ini Kementerian meluncurkan website. Di situ ada cara mengaktifkan mandiri. Silakan Bapak Ibu belajar.id-nya dibuka ya di website. Kemudian di situ ada seperti formulir diisi. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih mengirimkan emailnya melalui WhatsApp ataupun melalui email. Ya, itu lebih mudah. Jadi mengakses belajar.id. Sampun. Oke. Baik Bapak. Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita malam ini cukup sekian ya. Kita bisa bersambung besok yang lebih seru lagi tentunya bagaimana mendesain website untuk untuk site Bapak Ibu masing-masing besok ya. Jangan lupa siapkan aset-asetnya ya supaya besok bisa langsung praktek dan bisa langsung digunakan. Baik, terima kasih kepada Pak Fahmi dan Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya, semangat semua. Mohon maaf kalau kami tadi terkendala jaringan, putus nyambung. Oke, Pak Goni, mau bertanya Pak Goni? Tidak Bu, saya cuma mengatakan luar biasa, sangat bermanfaat. Iya. Terima kasih Pak Goni. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa meningkatkan kita sebagai baik itu pendidik, mungkin ada juga bukan pendidik di sini, meningkatkan kualitas diri, dan semoga kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini, malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa besok, dan jangan lupa besok kita jam 2 siang ya Pak Fahmi. Nggih, Bu. Pak Fahmi, Jam 2 kita siang. besok jam 2 siang, nggih. Nggih, Ya. nggih. Bapak Ibu, jangan lupa besok kita jam 2 siang. Oke. Gimiknya jam 2 siang, nanti linknya akan dikirim di grup masing-masing. Dan jangan lupa siapkan semua perlengkapan dan aset. Baik, terima kasih atas semangatnya luar biasa malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Silakan yang mau izin live. Terima kasih Pak Fahmi dan Pak Eko. Terima kasih semuanya atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam. Ada yang belum masuk grup ya Bu? Nggih, kula belum masuk. Saya belum masuk grup, Bun. Ini saya di emailnya ini. Saya ngeklik dari email. Email masuk. Oh iya. Bentar, saya buktikan dulu nggih. Ditunggu jangan keluar dulu. Nggih, Bu. terima kasih. Keren banget. Nggih, aplaus untuk Pak Kurnia. Ini ya luar biasa. Kemudian Pak, ini ternyata ada yang apa kan Pak? Ada Bu Dwi Listiani dan Pak Sungkar pertama. Bu Dwi dulu nggak Pak? Bu Dwi dulu nggak sepertinya ini mau bertanya. Bu Dwi silakan Bu. Saya bebas sekarang, silakan. Masih ada yang ingin bertanya ternyata Pak. Bu Oke, Dwi monggo. Listiani silakan. Halo, Bu Dwi. Bu Dwi Listiani. Halo Ibu. Halo. Apa kepencet ya? Oh ini tidak ada ternyata. Ibu mau bertanya silakan Bu. Ya, saya mau bertanya apakah kalau membuat website itu harus pakai laptop ya? Ya, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Pak, ini ada yang tanya dari Bu Dwi Listiani, apakah membuat website itu harus pakai laptop? Kebetulan saya kemarin update membuat aplikasi, membuat Google Site dari HP bisa, tapi ada caranya nanti. Di caranya nanti kita buka di Google Chrome, dari pengaturannya buka sebagai situs, jadi bisa. Kalau Google Site bisa, tapi akun lebih enak menggunakan laptop. Jadi ini adalah bisa, cuma terbatas seperti itu. Bagaimana Bu Dwi Listi? Ya, terima kasih. Nanti kalau ada waktu bisa coba-coba di laptop. Oke, besok kita coba bersama-sama.